nama saya Selvi Marani. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai perencanaan kebutuhan-kebutuhan material tertentu dalam proses produksi. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai perencanaan dan pengawasan produksi. Perencanaan dan pengawasan produksi itu sendiri merupakan proses untuk merencanakan dan mengawasi atau mengendalikan aliran material mulai dari masuk, proses, sampai keluar dari sistem produksi secara efisien. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini berhubungan erat dengan konsep dasar tentang apa yang harus diproduksi, kemudian kapan harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu pengendalian atau pengawasan produksi, yaitu merupakan aktivitas untuk menetapkan kemampuan sumber-sumber daya yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemudian memastikan kemampuan produksi sesuai rencana, dan melakukan perbaikan rencana. Adapun metode pengawasan produksi, yaitu yang pertama metode observasi langsung, di mana metode ini dilakukan secara langsung dari atasan ke bawahan. Selanjutnya yaitu metode pengawasan produksi. Yang pertama yaitu metode observasi langsung, yaitu metode pengawasan yang dilakukan secara langsung dari atasan ke bawahan. Nah, yang kedua ada metode statistik, yaitu pengawasan dilakukan melalui data-data historis atau data-data statistik. Dan yang ketiga yaitu metode laporan, yaitu pengawasan dilakukan dengan memeriksa laporan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan dan pengawasan persediaan. Persediaan itu sendiri merupakan aset yang tersedia untuk dijual, aset dalam proses produksi, dan aset yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk dalam proses produksi. Nah, pengawasan persediaan, di sini ada beberapa cara dalam melakukan pengawasan persediaan secara fisik, yaitu yang pertama, barang dimasukkan dalam gudang penyimpanan. Nah, yang kedua, penulisan identitas masing-masing gudang agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, yang ketiga, pengepakan atau pembungkusan barang agar tidak terjadi kerusakan, dan melakukan perhitungan fisik atau stop of name secara bertahap. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai bill of material. Bill of material ini adalah definisi produk akhir yang terdiri dari daftar item, bahan atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur atau memproduksi produk akhir. Nah, ditinjau dari komponen penyusun produknya, bill of material ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada single level bill of material dan multi level bill of material. Nah, adapun manfaat bill of material ini yaitu yang pertama sebagai referensi daftar komponen yang harus dibeli, kemudian sebagai dasar penomoran komponen, dan yang ketiga sebagai dasar terbentuknya purchase order hasil dari proses perencanaan produksi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.